selamat datang di Pipot Pingwin Podcast. Saya Nabila, kali ini kita akan mewawancarai Bapak Syahrul sebagai perwakilan dari LPK Busan yang bertempatan di Watualang. Sebelum next ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kali ini kita akan mewawancarai Bapak Syahrul sebagai perwakilan dari LPK Busan ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Gimana baik? Alhamdulillah juga hari ini. Nah, tadi Bapak kesini tuh sama siapa Pak? Tadi kebetulan saya kesini dengan salah satu siswa LPK Busan. Ya alhamdulillah beliau insya Allah keberangkatan bulan ini di sektor pertanian. Ya. Oh, di sektor pertanian. Betul, di sektor pertanian yang dimana beliau sudah melewati beberapa rentetan acara sampai beliau sampai saat ini, dan insya Allah bulan ini nanti tanggal 24 berangkat ke Jepang. Jadi saya mengajak beliau agar kenapa? Saya bisa memotivasi. Jadi bukan kok, wah Bapak ini ngomong saja atau gimana kan gitu kan. Anak Gen Z kan gitu. Jadi saya akan memotivasi ya dimana bahwa saya punya contohnya nih gitu. Gen Z tuh nggak mau kayak aku punya teori tapi buktinya mana? Yeah. Anak Gen Z kan lebih ke buktinya ini nih saya bawa buktinya gitu. Jadi beliau adalah ya termasuk salah satu siswa kami yang alhamdulillah bulan ini berangkat. Sebenarnya bukan hanya dia tapi yang lainnya karena ada suatu hal kepentingan jadi tidak bisa datang. Oh, berarti nggak cuma mbaknya ini aja berarti? Betul, nggak punya mbaknya saja. Ada beberapa cewek dan juga cowok, cuman saya tadi hubungin untuk acara sini. Mereka ada kesibukan di rumah dan juga karena mungkin mau persiapan ya, ke Jepang, jadi mungkin ada beberapa persiapan yang harus mereka siapkan, akhirnya tidak bisa datang. Nah ini berangkatnya berarti minggu depan atau bulan depan? Berangkatnya minggu depan, 24 kan? Oh 24. Ya, 24 betul. Bulan ini 24. Itu nanti berangkatnya itu dari sini atau harus ke Surabaya dulu atau? Berangkatnya nanti biasanya itu dari sini nanti naik mobil ke Surabaya, Surabaya nanti naik pesawat ke Jakarta, kemudian Jakarta pindah pesawat lagi. Kalau dulu saya itu lewatnya Malaysia, transit ke Jepang. Kalau ini kayaknya nanti langsung Jakarta, Vietnam, Jepang. Kok bisa ke Vietnam itu transitnya ya Pak ya? Betul transitnya ke Vietnam. Kan saya dulu juga alhamdulillah ada pengalaman. Boleh cerita nggak ini? Boleh. Silakan. Jadi alhamdulillah kalau diceritain. Jadi kita itu bisa kalau kita tuh mau semisal kita mau mendaftar nih, nah kan kita udah pernah dengar pengalaman jadi Bapak. Gitu. Jadi ini cerita saya dulu pas di Jepang ya. Jadi ya mungkin mbaknya saya mau ke Jepang gitu. Atau mau Korea saya mau ketemu opa nih gitu. Ya, jadi saya dulu kalau ke Jepang itu dulu saya lewatnya adalah dari Surabaya, pesawat dari Surabaya ke Jakarta, ke Malaysia, ke Jepang. Jadi saya berangkat ke Jepang tahun 2017 bulan 6 tanggal 19. Ya, saya di sana 3 tahun di PT Meiwa Kogyo atau subkonnya Yamaha yang bagian pembuatan kapal, sepeda motor, pesawat tapi helikopter ya, bukan pesawat besar. Tapi pesawat besar wah nggak bisa pulang. Terus kemudian ada pembuatan untuk mobil golf gitu. Jadi beberapa Yamaha itu bukan hanya sepeda motor tapi memang ada kapal dan sebagainya gitu. Di sana 3 tahun baru saya di Jepang, banyak banget pengalaman yang saya dapat gitu loh. Dari mulai pengalaman kehidupan mungkin ya, atau mungkin pengalaman bahasa, pengalaman keuangan tuh pasti karena kan saya hidup hitungannya kan merantau kan. Yang awalnya saya nggak bisa masak tiba-tiba bisa masak. Apalagi kalau anak merantau kok nggak bisa masak ya makannya susah. Iya, nanti malah pengeluarannya banyak. Betul. Contoh, saya nggak bisa masak nih. Nggak, santai aja nanti beli. Nah kalau satu kali beli ibarat Indonesia berapa ya? 100.000 lah. 100.000 3 kali berarti 300.000. 300.000 kali 1 bulan. 300.000 udah 3 juta. Nah, daripada buat itu, ya mending buat yang lain. Iya betul. Bisa buat yang lain juga karena lebih ya. Seharinya 300 ya. 300 kali 10 udah 3 juta. Berarti berapa? 9 jutaan. Ya 9 juta. Itu makan itu. Ya itu makan. Nah emang di Jepang itu memang 1.000 itu udah hitungannya murah.
soalnya murah. Jangan dibandingkan dengan di sini. Di sini 4.000 pecel yang di sana itu kan bisa gitu. Nggak endorse ya. Nggak endorse ya, nggak endorse kan. Tadi kalau endorse kan lumayan kan. PT Indo Logistik Fat sambal pecel. Gitu ya. Jadi memang mahal. Kemudian kalau masak sendiri tuh bisa lebih mengurangi dari mulai pengeluaran. Contoh kita beli ayam. Ayam yang utuh itu sekitar 500 yen atau sekitar 50.000. Jadi kan kalau kita beli 1 mingguan cukup 50.000, paling bumbu dan sebagainya. Tapi kalau kita beli kan bisa membengkak dan sebagainya. Uangnya bisa buat yang lain. Bisa mungkin nanti ditabung buat beli tanah, buat membangun rumah atau sebagainya gitu. Kan memang rata-rata orang yang keluar negeri, apalagi kayak saya, mungkin banyak teman-teman imigran atau CPMI, calon pemagang atau calon migran yang dari Indonesia ke luar negeri, entah ke Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Mereka semua tuh pasti kayak aku punya tabungan, aku pengen punya tabungan, pengen beli tanah, pengen beli rumah dan sebagainya. Nah, untuk mewujudkan itu otomatis kita harus irit. Ya gitu loh, bukan kok. Ya kalau gadget kan jangan irit-irit. Kenapa irit-irit nih kan gitu. Self reward gitu kan. Kan kebanyakan self reward. Gitu. Kalau zaman saya kan zamannya kan bukan anak Gen Z kan. Kan anak 90-an, saya anak 98. Ya istilahnya buat bagian diri sendiri kan. Kalau self reward kan bahasanya anak Gen Z. Kalau saya tapi kalau boleh kita memanjakan diri sendiri itu boleh, tapi kalau kita terlalu memanjakan diri sendiri kan juga nggak baik. Dalam arti kayak aku beli kamera nih harga 70 juta, self reward, oke. Kalau tabunganmu 70 juta, tabunganmu 60 juta, yang 10 juta dari mana? Nah, kayak gitu. Dan itu juga salah satu bentuk motivasi juga sebagai dari anak muda-muda yang ingin contoh penghasilan yang lebih. Kan di PT Penguin Indo Logistik ini juga kan saya tadi juga berbincang-bincang dengan beliau, Pak Hendrik itu Masya Allah ilmunya juga sangat banyak sekali yang saya dapat dari mulai mungkin ekspor impor atau pengurusan bagian pangan di negara kita tercinta ini. Jadi saya tuh banyak belajar dari beliau bagaimana sih mengatur kayak keuangan, kemudian kalau ada pasang surutnya bisnis, usaha, betul gitu. Jadi kalau anak muda, kalau bagi saya ya, kalau kamu selagi masih muda belum nikah, kalau ada kesempatan luar negeri, karena saya ini bagian LPK ya, saya jadi memotivasinya luar negeri. Nanti jangan, gara-gara Pak Sarul semuanya, bukan, karena saya kan notabene kan saya punya dasaran adalah imigran. Jadi saya memotivasi bahwa kalau bisa nih anak muda nih bisa ke luar negeri antara 3 tahun sampai 5 tahun nih. Nah, habis itu jangan cuma di luar negeri, tapi pulanglah ke Indonesia. Apa yang kamu dapat dari luar negeri kamu terapkan di Indonesia. Gitu. Jadi banyak nih pengalaman contoh kayak di Jepang itu anak-anak muda itu jarang yang mau bekerja. Beda dengan negara kita nih. Di Indonesia kan orang tua nggak mau bekerja karena mungkin udah usia udah tua dan sebagainya. Tapi di Jepang anak muda memang jarang bekerja karena dia tidak mau kerja yang kotor. Jadi bahkan saya dulu bersama di Yamaha itu rata-rata umur mereka 40, 50. Anak muda nggak ada. Nggak ada. Kebanyakan juga di sosial media juga banyak yang kayak umur 30, 40 ke atas. Betul. Jadi memang kenapa sih saya apalagi di LPK itu lebih masukkan anak muda karena di Jepang khususnya dan juga Korea itu kekurangan banyak tenaga kerja muda. Bahkan di Jepang itu ada beberapa pabrik yang tutup gara-gara tidak punya pekerja. Bukan berarti kok tutup karena mungkin maaf ya nggak ada pemasukan, enggak, karena anak mudanya nih nggak ada yang mau. Dan di Jepang itu ada kultur budaya yang sangat beda dengan di negara kita. Banyak tahu apa enggak? Jadi kalau udah umur 20 tahun orang Jepang itu jarang mau tinggal dengan keluarganya. Kok bisa Pak? Itu kenapa itu? Karena di Jepang itu ada budayaan namanya seijin shiki, bahasanya adalah upacara kedewasaan. Kalau mereka udah dewasa, dia nggak mau tinggal dengan orang tuanya, dia nanti tinggal di asrama atau nyewa apartemen gitu. Makanya orang-orang Jepang itu kayak aku mending ngambil tenaga dari luar negeri nih, karena anak dari Indonesia tuh apalagi ya, anak-anak Indonesia, para pemuda Indonesia tuh kalau disuruh kerja tuh etos kerjanya tuh luar biasa. Betul. Apalagi kayak yang baru lulus gitu kan, suruh kerja ini A, yo A, B. Tuh. Makanya rekrutmen itu
dari luar negeri banyak dari Indonesia. Tapi sebenarnya bukan hanya Indonesia ya, bisa Vietnam, Thailand. Teman saya dulu masih perusahaan itu ada Vietnam, Thailand, Cina. Dan itu anak muda-muda semua. Gitu berarti apalagi Indonesia kan jangan sampai anak mudanya kalah dengan negara-negara lain. betul. Apalagi kayak Mbak ini umur berapa ini lagi? Masih 17. 17 nanti lulus masih kelas 3 ya berarti. Iya, masih kelas. Lulus nanti semuanya contoh, saya punya pengalaman nih di PT Penguin Logistik bidang entrepreneur, bidang kewirausahaan. Oke, saya mau bidang usaha apa nih? Ya udah tekuni. Tapi kan memang di Indonesia itu kita terkenal dengan sistem adalah kerja pabrik. Iya. Iya kan. Jadi kalau lulus ya aku mau pabrik ah. Iya, padahal kan gitu. Betul, padahal kan belum tentu semuanya di pabrik. Ya memang di pabrik itu memang gaji ya, dapat gaji. Tapi kan kalau ya semua gajah pikirannya banyak anak muda yang berusaha merintis usaha sendiri dan juga banyak pengembangan ataupun lahan apa ya lahan pekerjaan yang bisa memberikan kayak contoh Mbak ya mungkin punya ilmu tentang entrepreneur, kamu Mbaknya dikasih lapangan untuk ini dikasih tempat lah untuk ngasih kamu harus gini dan sebagainya gitu. Jadi lebih mengoptimalkan SDM-nya anak-anak muda itu kayaknya nanti mungkin kita akan menuju Indonesia Emas 2050 itu kayak benar terjadi gitu ya. Semoga Mbak dan teman-temannya yang di PT Indo Logistik ini, Penguin Indo Logistik ini bisa jadi harapan kita semua. Kalau saya kan itu kayaknya udah umurnya 25 nih. Iya. Kepala dua. Kepala dua. Belum, itu masih muda. Oh, masih muda. Masih muda. Ya, jadi banyak harapan untuk anak-anak muda Indonesia yang mempunyai SDM yang luar biasa ya Mbak atau mungkin teman-temannya yang punya SDM luar biasa, yuk ditingkatkan. SDM apapun yang dimiliki kita tingkatkannya. Semoga juga harapannya kita kan kayak contoh PT Penguin Indo Logistik ini kan memberdayakan anak-anak muda yang dimana bukan hanya tenaga lokal tapi nanti bisa menjadi branding di tenaga luar kan pengen gitu. Nah untuk menjadi itu kan kita harus punya SDM luar biasa ya itu semoga nanti dari sini mbak itu dan yang dengerin podcast ini bergerak hatinya ya yang maunya rebahan ya terus wah dapat podcast dari Pak Syahrul nah aku pengen buka usaha apa ya gitu terus nanti bisa branding bisa ngobrol ke sini PT Penguin kan lebih enak gitu. Nanti akan dikasih. Dan saya tadi speechless-nya adalah ternyata ada lebih dari 50 bab yang akan diajarkan di sini. Berarti kan luar biasa banget. 63 kalau. Nah, 63 itu kan per babnya masih ada rinciannya masing-masing. Ya, ada subbabnya lagi. Ya, betul. Jadi kan wah luar biasa lah. Jadi jangan sampai anak muda tidur di rumah terus lah. Bukan berarti terus saya harus wah anak muda segini. Ya enggak, selagi masih muda ya masih Allah kasih kesempatan untuk sehat, kuat, kemudian masih bisa memanfaatkan apa yang dimiliki, ya manfaatkan. Nantinya kemarin belum tentu kita sampai sekarang ini kan, kita bisa jalan ke sana untuk kasih orang bisa jalan ke sini. Itu bagusnya. Itu buat ya motivasi, sebenarnya bukan motivasi untuk baik, tapi motivasi yang saya sendiri lakukan dan untuk mbak-mbaknya juga, untuk yang mau nonton, siapa tahu banyak yang nonton. Iya. Biar tergerak hatinya supaya nggak rebahan aja, jadi hatinya tuh tergerak buat untuk semangatnya tuh biar terbakar. Betul gitu. Apalagi jangan termakan dengan omongan bahwa rebahan sambil ngeslot bisa bikin kaya lah itu buang itu nggak masuk itu. Banyak loh Pak itu. Nah, banyak loh anak muda saya yang nge-slot kayak gitu banyak. Betul. Apalagi yang masih kayak SMK gini kan kayak terbawa arus dari orang tua mungkin kan juga bisa. Padahal saya tuh lihat beberapa berita ya bahwa mengatakan bahwa yang punya akun slot yang dari Cina tuh slot itu tidak akan membuatmu kaya gitu. Jadi ya berarti jangan slot gitu. Bagi masih muda karya apapun karyamu selagi itu SDM-mu yang mumpuni ya gali sekuatmu, dan kalau kamu pengen ke luar negeri juga bisa dengan LPK kami, sekaligus ini juga sponsor. Bisa dengan LPK kami, LPK Busan. Siapa tahu nanti teman-temannya lihat atau mungkin ada keluarganya nih atau saudaranya, waduh, kok saudaraku belum kerja ya, pengen ke luar negeri nih. Saya kemarin lihat YouTube-nya, apa nama YouTube-nya? Ini Penguin Podcast. Oh, Penguin Podcast. Saya lihat Penguin Podcast kok, wah saya tergerak nih. Ada LPK nih atau mungkin ada kegiatan yang bagus nih di Penguin, saya ikut lah kayak gitu. Siapa tahu gara-gara itu terus mungkin dapat apa ya pekerjaan baru atau mungkin pengalaman yang bisa dimaksimalkan dengan baik ya boleh aja kan gitu. Kalau ingin keluar lagi juga boleh saja.
selagi masih muda sih. Gitu. Karena saya mikirnya dulu saya masih bujang kan dulu. Pas sekarang udah nikah kan kayak ayo udah gitu. Udah nikah? Udah nikah. Ya udah kayak ya alhamdulillah yang penting sama istri. Kalau dulu bujang kan kayak wah aku harus luar negeri nih. Oh tapi ya itu kembali ke apa ya personal individu masing-masing. Kita tidak bisa menyuruh untuk kamu harus ke ini, kamu harus ini. Selagi kamu pengen sesuatu masih muda, selagi itu masih bisa kamu capai dengan baik, dengan tenaga dan usaha yang baik, ya lakukan. Nggak ada kata terlambat. Entah kamu udah rebahan 1 tahun ataupun 2 tahun, nggak ada kata terlambat ya kan. Yang penting adalah kamu mau memaksimalkan itu. Selagi kita mau, selagi kita bisa, jadi Betul, kita harus mengikuti apa yang hati kita katakan. Betul. Kalau semisal saya nih, Mas ya, saya nih Pak ya, mau ikut kayak apa tadi LPK yang di Busan itu biayanya gimana Pak? Oke, untuk biaya di LPK Busan itu hitungannya terjangkau ya. Dari mulai bahasa adalah bahasa Jepang adalah 5 juta sampai berangkatan. Apakah ada biaya lain? Untuk pelajaran tidak ada. Tapi biaya lain ada kayak biaya CU, medical check up, kemudian biaya paspor, visa itu biaya mandiri. Selain itu semua diurus LPK Busan sampai berangkatan. Nah, tapi LPK Busan bukan hanya Jepang ya, ada Korea, ada Jepang dan Korea. Kalau Jepang 5 juta, Korea 3 juta. Jadi 3 juta udah bisa berangkat bisa dengan angsuran ya. Dan kami LPK Busan itu tidak ada apa namanya kayak jaminan ijazah atau mungkin maaf ya sertifikat rumah itu tidak ada. Jadi bagi kalian ya apalagi teman-teman Penguin Podcast yang mau ke luar negeri bisa lewat kami LPK Busan, bisa nanti menghubungi adminnya Penguin terus nanti biar bisa diteruskan ke kami atau enggak bisa datang di LPK kami alamatnya di Jalan Matualang atau tepatnya di timur Terminal Baru Ngawi. Nanti dari Terminal Baru Ngawi sekitar 2 kilo ke arah barat, ke arah menuju Monumen Soryo, 2-3 kilo, ada di sebelah kanan, itu nanti ada gambarnya Jepang dan juga Korea, di situ nanti ada tulisannya LPK Busan Ngawi. Jadi dana yang harus disiapkan itu berapa Pak? Untuk dana yang disiapkan sebenarnya mungkin ya, untuk dari proses dan segalanya paling di bawah 10. Di bawah 10 itu udah semua ya, bersih ya? Ya, tapi untuk keberangkatan ditanggung LPK. Ya, jadi kita mainnya LPK Busan adalah nanti kalau udah sampai di Jepang itu ngangsur ya, bukan kita yang ngambil tapi dikasih waktu selama 6 bulan untuk ngangsur. Contoh Jepang 35 juta nih. Jepang 35 juta berarti selama 6 bulan nih. Contoh gajinya 1 bulan kamu dapat gaji paling kecil lah 15 juta. Kamu nyetor ke LPK Busan 5 juta. Kan tapi selama 6 bulan 5 kali kan udah 30. Yang terakhir bulan ini 10 juta itu udah cukup. Jadi selama 6 bulan itu 35 juta insya Allah sudah tercover dengan baik. Jadi bukan kita yang narik tapi anak-anak yang mengirimkan kepada kami. Itu dikasih waktu jangka waktu selama 6 bulan. Siapa tahu Mbak ya mau coba? Pikir-pikir dulu ya. Sepertinya ada keminatan nih. Iya, betul. Saya dulu juga gitu Mbak. Awalnya saya dulu nggak ditanya tetangga tuh kayak, Bapak Mas mau ke Jepang? Enggak lah, saya ke Indonesia aja. Karena saya mungkin mikirnya dulu kan jarang banget ya orang ke Jepang, beda dengan sekarang kan. Apalagi ada aplikasi TT itu kan, kita nggak sebutkan nggak ada. Ada aplikasi TT yang dimana dia ketika ada bahan viral satu kan kayak orang-orang tuh ingin menuntut untuk ke situ semua kan. Contoh ada viral Jepang kerjanya enak, wah Jepang semua. Gajinya besar. Betul, kalau dulu kan nggak ada kayak informasi itu kan nggak ada. Kita cuma dapat kayak wah Jepang nih gajinya besar gitu. Kan sekarang kan semua informasi sudah bisa diakses dengan baik melalui internet, melalui Facebook, YouTube dan sebagainya bisa diakses dengan baik. Jadi kalau mungkin nggak ingin ke luar negeri juga boleh-boleh aja. Selagi cari pengalaman nanti fullnya di Indonesia. Gitu. Kan tujuannya ke luar negeri kan bukan untuk memajukan luar negeri, tapi memajukan Indonesia. Gitu. Biar nanti apa ilmu di luar negeri bisa kita terapkan di Indonesia. Apa sekecil apapun ilmu itu insya Allah ya bermanfaat sih. Ya setidaknya kalau tidak bermanfaat untuk maaf ya tidak bermanfaat untuk lingkungan sekitar, setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri. Kayak contoh kebiasaan buang sampah di Jepang kayak gitu kan. Kayak saya mungkin habis makan permen gitu ya, habis makan permen terus saya pasti sakuin. Karena itu memang kebudayaannya Jepang. Kalau di sana enggak. Beberapa sembarangan gitu. Iya, kadang ya beberapa orang ya tidak semua ya. Oknum gitu. Kita sebutnya oknum ya. Biar aman, oknum tidak semua orang. Karena orang di sana baik-baik semua. Buang sampah pada tempatnya kan gitu. Oknum lah ya, ada beberapa oknum yang buang sampah piung ya itu memang harus kita mulai dari kecil sih. Memang ketika di luar negeri
ya negeri kita tercinta adalah negeri Indonesia, betul kan? Tapi selagi ada sesuatu yang buat negeri kita itu bagus, kenapa tidak diambil? Kayak contohnya di Jepang ada anak kecil, dari anak kecil itu dibiasakan selalu maaf ya, buang air kencing ataupun buang air besar itu di kamar mandi. Iya. Kalau di Indonesia kan beberapa ya kayak di desa saya ya, Iya. di tempat saya lah gitu. Udah di luar aja nggak apa-apa. Itu kan kultur budaya yang sangat beda. Iya. Ya siapa tahu dari situ kemudian muncul kultur budaya yang bagus, yang bagus, yang bagus. Indonesia bisa jadi negara yang maju entah tahun kapanpun kan pasti ada harapan itu. Dan juga anak-anak mudanya anak muda yang berprestasi. Ya harapan kita pasti ada. Apalagi di masa-masa sekarang ya kita mendengar berita yang begitu banyak kan, yang tidak enak dan juga yang enak. Banyak sekali berseliweran di internet ya. Iya. Ya semoga aja Indonesia tetap jadi yang terbaik gitu kan. Kita ke luar negeri pun juga memberikan akses ke luar negeri pun juga untuk anak-anak muda yang ingin menyalurkan SDM-nya dengan baik agar Indonesia juga yang terbaik. Gitu sih. Nah ini satu motivasi nih Pak buat teman-teman yang lihat ini agar hatinya tuh bisa tergerak untuk mendaftar ke LPK Busan. Oke. Motivasinya sebenarnya sederhana ya. Ketika kita sedang kesusahan ataupun kayak saya dulu, saya itu anaknya orang nggak punya, apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Apapun itu yang terbaik lakukan. Entah itu pergi ke luar negeri untuk mencari rezeki dan juga untuk menabung, entah itu kerja di Indonesia, lakukanlah yang terbaik selagi itu kamu masih bisa. Dan jangan kamu menunggu sampai kamu kayak gini. Suatu saat jalan. Mari kita mulai dari sekarang. Apapun itu usahamu, sekecil apapun itu usahamu, insya Allah itu akan berubah untuk dirimu atau akan berpengaruh untukmu selagi itu baik, ya. Selagi itu baik dan tidak merugikan siapapun, maka lakukanlah dan jangan minder dengan omongan orang lain. Ya, itu aja sih. Nah itu tadi motivasi dari Pak Syahrul. Ini motivasinya sangat berkesan sekali ya sepertinya ya. Nah oke, terima kasih Bapak karena sudah Sama-sama. podcast bersama saya. Sama-sama. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Bapak. juga minta maaf jika ada salah kata. Iya. Saya juga masih belajar gitu. Iya, saya juga masih belajar. Ya betul. Karena sampai kapan pun tidak ada habisnya kan masa belajar. Betul. Sampai di liang lahat pun kita juga sampai nanti terakhir di liang lahat kita tidak belajar lagi. Iya. Bahkan mungkin kita juga masih belajar banyak hal setelah ini. Bukan mbaknya aja, tapi saya juga masih belajar banyak. Terima kasih atas waktunya juga dari PT Penguin Indologi telah mengundang saya ke sini. Semoga apa yang saya bilang tadi, kalau ada salahnya juga dari saya, ada lebihnya yang mungkin Allah titipkan kepada saya, gitu ya. Jadi kurang lebihnya juga saya mohon maaf, ada kata-kata yang menyindir, tapi semuanya adalah untuk memotivasi kalian agar kalian menjadi yang lebih baik. Nah, terima kasih Bapak karena Sama-sama. sudah mau meluangkan waktunya Sama-sama. buat podcast ini. Nah, teman-teman, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya bersama pewawancara lainnya. Bye-bye. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.